Selamat pagi menjelang siang teman-teman Daya Sehat semuanya. Apa kabar? Semoga dalam kondisi sehat, kondisi prima, dan gula darah terjaga dengan baik. Bersama saya Anita Sabidi, kita akan membahas mengenai perempuan dan diabetes. Kali ini kita akan ditemani oleh dokter kesayangan kita, yakni Dr. Leni Puspitasari, SPPD KMD Finasim. Selamat pagi menjelang siang, Dok. Baik, terima kasih Anita. Apa kabar semuanya? Jadi kita tahu bahwa ada sedikit perbedaan nih antara laki-laki dan perempuan ya soal diabetes. Nah, pertama sebelum kita membahas ke sini, kita lihat dulu kriteria diabetes. Jadi apa sih yang disebut dengan diabetes? Diabetes adalah suatu gangguan metabolisme yang ditandai dengan gula darah yang tinggi atau meningkat lebih dari normal. Nah, yang kita sebut diabetes pertama kriterianya puasa di atas 126 mg per desiliter, kemudian setelah makan 2 jam setelah makan lebih dari 200 mg per desiliter, atau rata-rata gula darah 3 bulanan lebih dari 6,5%. Nah, salah satu kriteria yang memenuhi itu kita sudah bisa sebut dengan diabetes. Nah, kalau kita bilang gejala klasik dari diabetes, itu kita tahu lemes, misalnya banyak kencing, atau mungkin mata kabur, itu sebetulnya sama antara laki-laki dan perempuan. Nah, tapi sebenarnya apa sih yang membedakan? Nah, nomor satu adalah karena hormon antara laki-laki dan wanita itu berbeda. Nah, hormon estrogen, kita tahu hormon wanita itu sebetulnya melindungi tubuh kita terhadap berbagai gangguan, termasuk salah satunya gangguan metabolik yaitu diabetes. Sehingga biasanya memang kalau kita belum menopause, artinya masih estrogennya masih tinggi, itu sebetulnya angka kejadian diabetes pada wanita itu lebih rendah daripada pada pria. Tetapi setelah itu, setelah usia 50-an ya, biasanya sekitar 48 sampai 52 itu usia normal dari menopause, itu terjadi peningkatan kejadian dari diabetes karena memang jumlah hormon estrogen kita sudah menurun seperti itu. Nah, itulah salah satu perbedaan dari adanya diabetes pada wanita dan laki-laki. Kemudian selain itu, Ibu Anta, sebetulnya yang berbeda juga adalah karena kita ada siklus mens, kemudian juga ada kondisi kehamilan gitu ya, perbedaan Betul, betul. dengan Iya. laki-laki. Nah, kondisi-kondisi yang spesial seperti itulah yang juga sangat membedakan antara wanita dengan pria. Banget ya, itu mempengaruhi banget. Yang banget ya. Nah, kita tahu diabetes ada beberapa tipe, ada 4 ya, diabetes tipe 1, tipe 2, diabetes pada kehamilan, diabetes tipe lain. Nah, wanita aja udah ada yang khusus ya, diabetes pada Yes, kehamilan. Nah, pada betul. orang-orang yang tidak diabetes, wanita ya, tidak diabetes, pada saat dia hamil, itu ada kondisi yang disebut dengan resistensi insulin. Jadi kerja insulin kita jadi tidak bagus karena kehamilan itu sendiri. Nah, kondisi itulah yang menyebabkan terjadinya diabetes atau peningkatan gula darah pada wanita hamil. Nah, ini harus dikelola dengan sangat baik karena diabetes pada kehamilan itu nantinya akan sangat mempengaruhi kondisi janin. Jadi ini mesti diperhatikan betul-betul. Nah, kemudian kalau kita sudah pernah ada diabetes pada kehamilan, itu berarti akan berisiko menjadi diabetes permanen 3 sampai 5 tahun ke depan kalau tidak ada perubahan gaya hidup gitu. Jadi Oh, ternyata ini ya, ada kaitannya ternyata ya, gestational dengan tipe 2 nanti berarti ya. betul sekali Anita. Jadi kalau kita sudah pernah gestasional, berarti pada saat hamil ada kondisi gangguan kerja insulin yang cukup berat, makanya terjadi peningkatan gula darah. Nah, kondisi gangguan kerja insulin ini masih akan dibawa gitu, akan terbawa sampai setelah hamil. Jadi kalau kita tidak kelola gangguan kerja insulin ini, maka dalam sekian tahun ke depan maka akan terjadi diabetes mellitus tipe 2 Wow. wanita. Ya. Iya sih, banyak nih sih, karena memang di komunitas itu kita memang ada member yang dia ngalami gestational diabetes, dan dia juga mempertanyakan setelah dia melahirkan, apa yang perlu dilakukan supaya nggak sampai tipe 2 nih, seperti itu dok. Jadi Jadi kita kalau harus merubah lifestyle-nya ya. pencegahan ya, pencegahan diabetes terutama diabetes tipe 2 ya tentu saja. Karena Betul. diabetes tipe 2 itu diawali dengan gangguan kerja insulin yang kemudian akan berakibat dengan gangguan produksi insulin. Jadi nomor satu kita harus perbaiki ini. Jadi caranya adalah memperbaiki gaya hidup. Nomor satu tentu saja makan makanan yang sehat gitu ya, yang cukup tenaganya, kalorinya cukup, tapi juga cukup protein, cukup lemak, cukup vitamin. Kemudian yang berikutnya tentu saja harus olahraga.
olahraga itu wajib lah karena itu yang bisa memperbaiki kerja insulin ya, terutama yang menggerakkan otot itu sangat baik untuk mencegah terjadinya resistensi atau gangguan kerja insulin. Nah, yang disarankan adalah olahraga moderate atau olahraga yang sedang, paling tidak 150 menit per minggu. Nah, tentu saja kalau semakin muda, ya olahraganya semakin keras, itu tidak masalah. Nah, kalau semakin bertambah usia, Harusnya mungkin lebih dipilih aktif ya yang lebih, harusnya ya. ya dong, lebih aktif dong. Jadi boleh sampai Zumba atau segala macam. Kalau pada saat usianya masih muda ya, di bawah 40 tahun atau di bawah 50 tahun, kalau sudah biasa olahraga juga boleh saja sebenarnya. Seperti itu. Kalau resiko-resiko kesehatannya seperti apa ya, Dok? Walaupun misalnya saya sudah menyandang diabetes nih, walaupun saya sudah menjaga sedemikian rupa, apakah saya memiliki resiko untuk kondisi lain kah dibandingkan dengan penyandang diabetes pria atau bagaimana, Dok? Jadi memang karena kita ada perbedaan ya antara wanita dan Yes. pria termasuk dari segi anatomi, maka memang ada perbedaan. Mungkin nomor satu tuh dari gejala ya. Nomor satu yang sering ditemui adalah gatal ya, gatal terutama di daerah kemaluan. Itu terutama itu sering sekali terjadi pada wanita yang menderita diabetes. Nah, itu terkait karena ya risiko infeksinya jadi lebih besar. Jadi memang Ya, harus lebih ekstra dalam menjaga kebersihan. betul-betul. Kalau gula darah tinggi ya, Dok, Ya, betul. Kemudian ya itu memang menggatal-gatal jadi sering gatal-gatal ya. iya betul, jadi sering gatal-gatal. Resiko jamur gitu kalau dilipatan-lipatan juga cukup besar pada wanita. Jadi itu Betul. memang harus dijaga. Kemudian selain itu kalau misalnya pada wanita memang risiko gangguan jantung, gangguan ginjal, dan stroke itu juga lebih tinggi. Terutama kalau nanti sudah terjadi penurunan kadar estrogennya atau sudah menopause, itu dia memang risiko untuk gangguan metabolik terkait itu memang jauh lebih besar. Jadi harus lebih ekstra gitu ya dalam menjaga gula darahnya. Nah, sebenarnya kita tahu sebetulnya ya Betul-betul. kalau Ya, dari penelitian nih, dari yang diamati itu sebenarnya wanita itu lebih care loh untuk kesehatannya karena kan kita yang masak ya, kita bisa tentuin mau makan apa. Jadi ya itu kans besar bagi kita para wanita ya untuk bisa merubah gaya hidup di keluarga gitu supaya sekeluarga sama-sama sehat kan, ya kan? jangan Pengennya begitu. online terus. Kalaupun online pilihin yang sehat dong. Harus ada sayurnya, harus ada Tuh, jangan dicatat ya teman-teman, dicatat. Harus ada sayurnya. Online boleh, tapi harus ada sayurnya. betul. Baik. Boleh, Dok, dilanjutkan, Ya. Jadi memang Dok. kondisi wanita itu memang banyak spesialnya lah sebetulnya kita ini. Jadi ada banyak yang harus Yes. kita perhatikan. Nah, kondisi diabetes pada wanita itu banyak yang harus diperhatikan karena diabetes yang tidak terkontrol pada wanita akan mempengaruhi kondisi kehamilan gitu. Yes, betul. Nomor satu mungkin kesempatan untuk hamil gitu. Jadi nomor satu kesempatan untuk hamil pada kondisi yang orang dengan resistensi insulin yang besar ya kita sebut PCOS salah satunya ya, polycystic ovarian syndrome. Itu kondisi gangguan Ya, insulin betul. itu terjadi pada wanita. Kemudian kalau gula darahnya tinggi, ternyata angka kehamilannya juga lebih rendah daripada mereka-mereka yang normal, apalagi yang gula darahnya terkontrol itu juga lebih baik. Jadi memang itu juga hal yang harus kita perhatikan juga. Nah, kemudian kondisi gula darah yang tinggi sendiri juga ternyata meningkatkan risiko keguguran, kemudian kehamilan yang cacat Oh, seperti sedih itu. banget. Jadi Iya, memang betul. itu harus sangat kita perhatikan ya. Ibu hamil yang diabetes itu kontrol gula darahnya jauh lebih ketat dibandingkan dengan wanita yang tidak hamil seperti Betul. itu. Iya. Aku ngalamin sendiri sih pas aku hamil itu, kalau orang biasa kan mereka kontrol kan sebulan sekali ya. Aku 2 minggu sekali kontrol kehamilannya. Jadi memang Baik. apa ya, Kalau very kita intensif ya untuk menjaga kondisi betul. kesehatan ibu dan bayinya soalnya. Betul. Bahkan disarankan itu kalau biasanya kita menentukan dosis insulin, nah kalau ibu hamil ya itu terapinya juga khusus. Mostly kita pakai insulin, jadi tidak menggunakan tablet-tablet lagi, kecuali mungkin ada satu macam yang untuk memperbaiki resistensi insulin. Tapi mostly kita memang pakai insulin, karena yang Suntik ya. terbukti aman
dan tidak menimbulkan risiko ke bayi adalah insulin gitu. Sehingga kita sebagai Yes. dokter akan memilih yang sudah terbukti aman tentu saja. Yes. Begitu. Yes, dan jangan takut sama suntik insulin ya. Kenapa? Karena jarumnya kecil, bukan jarum yang panjang itu, bukan. Kadang-kadang orang pikir kayak jarum yang panjang kan. Bukan, enggak, jarumnya kecil banget. Jadi nggak usah takut kalau Kecil disuruh banget suntik ya. insulin. Betul. Orang udah takut duluan soalnya ya, Dok ya. Betul, Ibu. Oke, kalau saya boleh perkenalkan ya, host kita hari ini nih, Ibu Anita Sabidi. Ini beliau adalah salah satu penderita diabetes ya, Ibu Anita, betul ya, diabetes tipe 1 yang menggunakan insulin berarti. Dan nyaman Betul. saja ya sebetulnya ya Ibu Anita. Jadi Aku pakai pom. pakai pam, oke. Gitu. Ya. Jadi kita tidak perlu takut dengan terapi yang ada karena terapi diabetes itu sebetulnya obat-obatannya itu kita sudah teliti untuk waktu yang cukup panjang, pasti lebih dari 5 tahun. Dan masing-masing obat itu sudah diperiksa keamanannya untuk ginjal, misalnya untuk jantung, itu wajib dikerjakan. Sehingga kita tidak perlu takut karena masing-masing obat itu kita sudah apa namanya, pastikan ya efek sampingnya, fungsinya, kemampuannya menurunkan gula darah begitu. Nah, masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya, tentu saja harus kita sesuaikan dengan kondisi masing-masing pasien seperti itu. Betul, Ya, betul sekali, Dok. Ya, kita masih harus merubah stigma ya, bahwa pakai insulin itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena itu yang kita harus fokus sama manajemen diabetes kita. Kalau memang itu yang terbaik, why not? Ya kan? Jadi nggak usah takut pakai insulin. Nah, sekarang kita beralih ke topik ini, Dok. Bagaimana cara memanage diabetes bagi penyandang diabetes perempuan? Manage-nya gimana? Diabetes, kalau kita bilang manajemen diabetes, itu nomor satu lifestyle pasti. Edukasi lah, kita bilang pertama edukasi. Jadi kita harus mendapatkan atau mencari informasi yang benar soal diabetes. Hoax atau informasi yang tidak benar soal diabetes itu sangat banyak. Jadi kita mesti memilah informasi yang kita dapatkan gitu, dan konfirmasilah kepada orang yang memang mempelajari soal diabetes seperti itu. Jadi bukan yang memberikan apa ya, janji-janji yang terlalu Edukasi ya, Dok ya, betul. ya. Nomor satu edukasi ya, kita harus baik. Kemudian yang kedua tentu saja lifestyle. Lifestyle itu terdiri dari pola makan dan olahraga seperti tadi ya. Jadi harus kalorinya cukup, kemudian komposisi energi, komposisi gizinya cukup, tapi dia pas gitu dengan kebutuhan kita. Kemudian berikutnya tentu saja pasti harus olahraga karena itu akan memperbaiki kondisi. Nah, ini penting banget loh, Dok. Ini penting banget, betul. Ini penting banget karena banyak ibu-ibu yang mageran. Mageran karena udah capek duluan ngurus anak tiap hari. Kadang aku di rumah aja nggak ngapa-ngapain, aku capek banget nih gitu. Jadi akhirnya lupa olahraga. Ya betul. Jadi harus ya, Dok ya, minimal berapa kali, maksudnya berapa kira-kira yang pasnya tuh berapa menit ya sehari ya menit. untuk supaya dicicil supaya dapat 150 menit. 30 menit 30 menit sehari. Hari ya, 5 kali per minggu ya. Tuh, 30 menit sehari, 5 kali seminggu. Itu untuk apa nih ya? Untuk apa? Mengurangi resistensi berarti ya, mengurangi resistensi insulin. Yang disarankan adalah yang moderate, misalnya jalan cepat gitu, kemudian sepeda statis ya, berenang, oke. Kemudian juga olahraga beban gitu ya, yang menggunakan otot. Nah, itu dia bisa yang menggunakan otot itu juga mengurangi resistensi insulin, artinya memperbaiki kerja insulin di dalam tubuh kita. Wah, aku baru tahu loh kalau ternyata angkat beban bisa berpengaruh juga. Aku pikir kardio ya termasuk aja. Atau enggak ya? Karena angkat beban juga bisa. Oh, interesting. Jadi jangan lupa workout. Terus apa lagi, Dok? Udah kerjakan 2 itu tadi, yang berikutnya baru obat sebetulnya. Gitu. Yang berikutnya ya tentu saja harus kontrol berkala ya. Kita harus memeriksa gula darah kita karena kan kalau kita berobat ya kita harus tahu mau ke arah mana. Jadi target kita apa saja. Nah, kita juga harus tahu gitu. Cek gula darah mandiri itu harus, itu penting banget. Ya. Yep. Untuk mandiri rekomendasinya adalah 4 kali seminggu. Kemudian selain itu ya tetap harus pergi ke dokter ya, tergantung apakah mau disuruh, misalnya masih intensif terapinya berarti setiap bulan, atau mungkin sudah tinggal maintenance atau pemeliharaan mungkin bisa tiap 3 bulan, tuh tergantung individualnya. Itu.
Apalagi dok? Screening mungkin screening untuk komplikasi ya, untuk penyandang diabetes yang sudah tahunan kali atau belasan tahun ya. Screening komplikasi. Jadi Screening apa sudah kalau dilakukan? ya, kalau screening komplikasi sebetulnya kayak pemeriksaan komplikasi yang harus kita cari adalah salah satunya mikro dan makro angiopati namanya, pembuluh darah kecil dan pembuluh darah besar. Pembuluh darah kecil diantaranya yang mata, ginjal itu termasuk pembuluh darah kecil. Pembuluh darah besar misalnya di jantung, pembuluh darah kaki yang kalau kita bilang kakinya hitam misalnya yang nah itu pembuluh darah besar. Jadi kalau screening sebetulnya satu pasien diabetes ini disarankan untuk cek mata setiap tahun gitu. Jadi kita harus cek retina setiap tahun. Mata setiap tahun. Kemudian pemeriksaan ginjal. Yes. Fungsi ginjal ditambah dengan albumin kreatinin rasio yang melihat ada kebocoran ginjal itu dikerjakan minimal 1 kali setahun. Kalau normal nanti kita ulang 1 tahun lagi seperti itu. Kemudian pemeriksaan jantung. Mungkin paling tidak adalah elektrokardiografi atau rekam jantung yang biasa itu. Nanti kalau dari situ ada sesuatu atau ada gejala, mungkin perlu dilanjutkan dengan tes treadmill maupun CT angiografi. Nanti itu tergantung munculnya apa di EKG itu, di elektrokardiografi tadi. Itu sih yang harus. Kemudian yang berikutnya adalah pemeriksaan neuropati, yaitu misalnya kita cek pembuluh darah kaki dengan raba, kemudian juga kita cek dengan monofilamen namanya untuk memeriksa rasa raba, itu minimal dikerjakan 1 tahun sekali. Itu sih minimal ya. Itu yang perlu kita. Oke, kita mesti bikin list ya, bikin list what to do-nya kalau harus. Iya, kita harus bikin listnya nih. Iya, betul. Saya sarankan pasien tuh, Bu, buat patokan nih, misalnya setiap tengah tahun Ibu cek lengkap kayak gitu. Setiap tengah tahun tuh cek lengkap gitu. Yang lain kita cek mungkin 3 bulanan rutin kolesterol dan gula darah gitu. Kalau nggak ada apa-apa setiap setahun baru cek yang lain. Betul. Atau patokannya pas kita ulang tahun ya, pas ulang tahun kita medical check up malah. Yes. Gak usah dipilih, gak usah dipilih, medical check up aja. Itu betul. Jadi memberikan hadiah medical check up itu sangat bermanfaat. Betul. Iya, saya nggak perlu kue ulang tahun, nggak perlu. Saya butuh medical check up aja tahunan. Nah, mungkin itu kan terus secara general ya, mungkin boleh dikasih tips-tips atau mungkin apa ya, bagaimana supaya perempuan Indonesia menyandang diabetes ini bisa menjalani diabetes dengan baik, namun juga masih tetap berkarya dan menjalankan hidupnya dengan lebih baik juga. Bagaimana, Dok? Jadi buat wanita Indonesia ya, kita supaya tetap bisa aktif walaupun diabetes. Nah, kita tidak perlu putus asa dengan diabetes. Diabetes tuh ada jalannya dan banyak sebetulnya. Yang penting kita komit gitu. Nomor 1 ya memang harus memperbaiki pola makan. Jadi kita harus menentukan berapa banyak yang kita butuhkan dalam 24 jam itu. Kemudian jenis makanan yang baik, artinya yang seratnya cukup, bukan simple sugar kayak gitu. Jadi kita bisa jaga gula darah kita dengan baik. Kemudian komit untuk olahraga. Jadi sebetulnya bukan tidak bisa, tapi mau atau tidak mau. Jadi kita spend meluangkan waktu ya, paling enggak 30 menit setiap hari untuk diri kita sendiri untuk olahraga. Itu yang harus kita kerjakan. Nah, sebetulnya satu lagi, wanita itu yang menentukan menu di rumah sebetulnya. Jadi kita juga bisa tentuin keluarga kita supaya tetap sehat. Jadi kita memilih menu yang enak, cukup gizinya, tapi juga sehat gitu kan. Kemudian ya kontrol teratur ya. Jadi tidak usah takut bagi kita yang kena diabetes. Diabetes tuh yang penting kita komit dengan gaya hidup yang sehat, kemudian kita bisa manage dengan baik. Yes, betul. Tuh tidak akan menjadi suatu halangan buat kita untuk berkarya dengan lebih. Yes. Demikian. Setuju. Aku setuju sama dokter. Baik, Dokter Leni, terima kasih banyak. Ya. Terima kasih banyak ya Dokter Leni atas informasinya, itu sangat komprehensif. Jadi walaupun kita hanya membahas dari luar, tapi ternyata banyak note-note yang perlu kita hafalkan loh ternyata harus screening, ternyata kita harus diet, workout. It's really on point. Thank you so much Dokter Leni. Terima kasih Anita. Baik teman-teman.
Iya. Stay healthy buat kita semua. Baik teman-teman Daya Sehat, demikian. Iya. Demikian pembahasan kita bersama Dr. Leni. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.